Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firno Haranto Bay. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa asuransi kesehatan ini sangat penting untuk kita semua. Dan di video kali ini saya hanya akan menjelaskan 4 materi dalam asuransi kesehatan, yaitu konsep risiko, kemudian yang kedua konsep kerugian, yang ketiga karakteristik risiko, dan yang keempat yaitu proses pengendalian risiko. Sebelumnya terima kasih kepada tim kameramen yang telah membantu saya untuk membuat video ini, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Bapak Swardin Escape Nurse MKes atas tugas yang diberikan kepada saya. Tugas ini sangat penting untuk saya sebagai metode untuk saya belajar presentasi di depan kamera. Baiklah, kita langsung masuk saja di pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep resiko. Konsep resiko merupakan suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya suatu kerugian seperti resiko dalam kesehatan. Seperti yang kita tahu, banyak sekali resiko yang bisa saja terjadi, seperti resiko terkena kecelakaan lalu lintas, resiko kebakaran, dan juga resiko-resiko yang lainnya, dimana ini hanya sebuah kemungkinan, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu tidak terjadi. Next, kemudian risiko kesehatan ya, di mana risiko kesehatan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan adanya penyimpangan yang tidak diharapkan. Baiklah, kita lanjut ya. Risiko kesehatan tentunya sangat banyak yang mungkin saja bisa terjadi di segala umur. Seperti contohnya seorang perokok, dia sangat berisiko untuk terkena kanker paru-paru. Kemudian contoh yang lain yaitu seseorang yang obesitas ya. Kemudian seseorang yang obesitas tersebut sangat berisiko untuk terkena diabetes. Diabetes ya. Oke, next. Kemudian risiko pada asuransi kesehatan, di mana terdapat 4 klasifikasi risikonya. Yang pertama, risiko sangat tinggi, kemudian risiko tinggi, yang ketiga risiko rendah, dan yang terakhir tidak berisiko. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu konsep kerugian. Merdeka. Konsep kerugian, yakni kerugian merupakan suatu keadaan yang terjadi dan bukan suatu kemungkinan. Berbeda dari risiko yang kita jelaskan di awal tadi, di mana risiko tersebut merupakan sebuah kemungkinan, tetapi pembahasan yang kedua ini, yaitu kerugian, adalah merupakan suatu keadaan yang sudah terjadi, ya, atau bisa disebut dengan risiko yang telah terjadi dan bukan lagi suatu kemungkinan. Terdapat 2 jenis kerugian, yaitu peril dan hazard. Di mana peril merupakan suatu kondisi di mana itu merupakan suatu penyebab dari kerugian. Jadi bisa dikatakan bahwa penyebab dari kerugian disebut dengan peril. Salah satu contohnya seperti kebakaran dan kecelakaan, di mana ini bisa mengakibatkan sakit pada seseorang. Kemudian yang kedua, hazard. Hazardnya seperti yang kita kenal bahwa hazard itu adalah bahaya, di mana suatu kondisi yang merupakan peningkatan dari penyebab peril tadi pada kerugian disebut dengan hazard. Salah satu contohnya yaitu korban dari kebakaran meninggal dunia. Jadi inilah yang disebut dengan hazard. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu karakteristik risiko. Di mana di sini terdapat 3 karakteristik risiko. Yang pertama yaitu sulit diukur. Sulit diukur karena menyangkut tentang kemungkinan yang akan terjadi tapi bisa untuk diukur. Bukan berarti tidak bisa diukur ya, bisa, tetapi sulit. Seperti saya yang ingin menjadi miliknya, bisa tetapi sulit. Kemudian yang kedua, adanya bukti. Adanya bukti yang menyatakan tentang kemungkinan yang terjadi, seperti empirisme atau kejadian yang telah lalu, yang bisa menjadi bukti bahwa kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. Seperti bukti bahwa dia selingkuh di belakang saya, yang memungkinkan terjadinya putus antara hubungan saya dengan dia. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya kemungkinan kerugian,
tetapi di sisi lain dapat menguntungkan seseorang dengan risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya kemungkinan kerugian, tetapi di sisi lain dapat menguntungkan seseorang dengan risiko tersebut. Contohnya, saya yang telah ditinggalkan oleh dia, dan keuntungannya dia bisa bersama orang lain yang lebih baik daripada saya, tetapi saya yang tersakiti lah di sini. Tetapi contoh yang lain juga seperti penjual rokok. Seseorang yang membeli rokok setiap hari, dia akan beresiko terkena kanker paru-paru. Tetapi di sisi lain, penjual rokoknya ini semakin untung, dan tidak lama kemudian dia akan naik haji. Kemudian lanjut, jenis-jenis risiko, di mana pada video ini saya akan menjelaskan 6 jenis-jenis risiko yang ada pada asuransi kesehatan. Yang pertama yaitu risiko dinamis. Tentunya kita tahu dinamis adalah selalu berubah-ubah, di mana risiko ini berhubungan dengan perekonomian suatu negara. Kemudian yang kedua, static risk atau risiko statistik, di mana risiko ini berhubungan dengan personal, seperti ketidakjujuran seseorang. Seperti dia yang tidak jujur kepada saya bahwa dia telah pergi jalan bersama dia di belakang saya. Kemudian yang ketiga, fundamental risk, jadi tidak personal, di mana memiliki konsekuensi terhadap masyarakat yang luas. Kemudian yang keempat, risiko yang berhubungan dengan personal seseorang, di mana disebut dengan particular risk, di mana risiko ini bisa menguntungkan seseorang tetapi juga berisiko merugikan seseorang. Kemudian yang kelima, risiko spekulatif atau risiko yang berhubungan dengan rugi dan tidak rugi jika suatu hal terjadi. Jadi apabila ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, seseorang yang berisiko spekulatif adalah seseorang yang tidak rugi dengan kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu keenam, particular risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan untung dan rugi. Jadi seseorang yang berisiko partikular, dia bisa untung dan juga bisa rugi. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu pengendalian risiko. Risiko yang kita maksud di sini adalah risiko asuransi kesehatan. Yang pertama, pengendalian yang harus kita lakukan yaitu menghindari atau sesuatu hal yang dilakukan untuk menolak asuransi yang diberikan. Salah satu contohnya, bro, ada asuransi bagus ini, kau tidak mau ikut kah? Bagus ini, kalau misalnya kau sakit nanti kau ditanggung ini, biar kau cacat dia kasih gantikan kakimu. Belum bisa, minta maaf, kasihan bang. So ada yang juga asuransi yang saya ikut kasihan, itu pun bapakku yang tanggungin saya kasihan. BPJS itu pun kelas 3 kasihan. Kalau saya di rumah sakit itu ada banyak orang dalam. Kemudian pengendalian yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu mengurangi atau sesuatu hal yang bisa kita lakukan yang dapat mengurangi biaya pembayaran asuransi. Karena biasanya pada perusahaan, pada pekerja perusahaan yang sangat berisiko, dia akan memiliki asuransi yang iurannya juga akan semakin besar. Tetapi jika kita mengurangi faktor risiko yang bisa menyebabkan kita mengalami kecelakaan kerja, itu juga akan bisa mengurangi iuran pembayaran asuransi kita tiap bulannya. Kemudian untuk menahan, yang ketiga, pengendalian yang ketiga ini yaitu menahan sesuatu hal yang berhubungan dengan risiko tinggi, risiko rendah, dan tidak berisiko. Dan yang keempat yaitu memindahkan, di mana asuransi dapat dipindahkan ke asuransi yang lain. Seperti contohnya saya 5 bersaudara, jadi bapak saya hanya bisa menanggung asuransi kesehatan 3 orang. Yang untungnya juga 1 orang yang pertama sudah pindah ke suaminya, kemudian yang kedua pindah juga ke suaminya, jadi kami tinggal bertiga, dan ayah saya bisa menanggung kami semua untuk asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya kami sakit nanti, kami tidak perlu lagi pusing untuk memikirkan biaya yang akan kami keluarkan di rumah sakit nanti, ataupun apapun yang terjadi nanti itu tidak menjadi masalah.
karena kesehatan kita telah ditanggung oleh pemerintah, di mana iurannya telah dipotong dari gaji bapak saya, tapi saya lupa iurannya berapa tiap per bulan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Anak kucing berlari-lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.